Halo Lik, untuk video hari ini saya akan membahas soal diabetes, mulai dari gejalanya, cara penanganannya, ya, kemudian apa yang boleh dimakan dan yang nggak boleh dimakan. Pokoknya komplit, termasuk olahraga yang bisa dilakukan ketika Lilike sudah ada gejala maupun sudah terdeteksi menderita gula darah. Ini pun langsung disimak videonya ya. Cus. Untuk pembahasan awal kita akan membicarakan dulu apa sih biasanya yang menandai kalau gula darah kita lagi naik. Biasanya ya, ini belum tentu gula darah naik, tapi biasanya kalau gula darah naik itu ditandai dengan kita mudah lapar, sakit kepala, kemudian mata juga buram, ngelihatnya nggak jelas, cepet lapar, sering buang air kecil. Itu adalah sebagian tanda kalau gula darah lagi naik. Coba saja dicek dulu ya Lik ya, kalau sudah ada tanda-tanda semacam itu. Terus juga cepat lelah, coba dicek di apotek terdekat. Kalau Lilike belum punya alat untuk mendeteksi gula darah, itu biasanya cek gula darah hanya 10 ribuan ya, murah meriah, tapi itu sudah akan sangat membantu Lilike apabila ternyata Lilike positif gula darah, biar segera bisa ditangani. Oke. Anak sekolah sudah pada pulang Lik. Sebentar saya lanjutkannya ya, sebentar lagi. Oke, lewat situ. Oke. Dan semisalnya dari hasil pemeriksaan gula darah Lilike tinggi, ya udah, Lilike tetap tenang saja, nggak usah panik, relax ya. Kemudian Lilike bisa minum air putih supaya bisa membuat Lilike tenang. Dan langkah selanjutnya yang bisa Lilike ambil adalah Lilike jalan kaki ringan. Jalan kaki ringan kurang lebih ya 15-20 menitan ya. Ayo jalan, ngapain lagi? Yuk jalan. Ini malah mogok-mogok yang diajak jalan. Akhirnya udah sampai rumah Lik. Mari kita lanjutkan ngomongin soal diabetes ya. Jadi begitu Lilike sudah ketahuan menderita gula, kedepannya atur pola makan ya. Hindari makanan-makanan, minuman-minuman yang berpotensi untuk memicu gula darah naik. Dan yang pasti Lilike tetap harus mengendalikan stres, jangan panik ya, tenang, baik. Berat badan juga harus dikendalikan. Gimana caranya mengendalikan berat badan? Olahraga ya, terus makan makanan yang memang tidak menimbulkan gula darah tinggi. Apa saja makanan yang tidak menimbulkan gula darah tinggi? Bentar saya bahas ya. Dan selanjutnya Lik, saya akan membahas soal apa sih yang boleh dimakan dan nggak boleh dimakan oleh orang-orang yang menderita gula darah tinggi ya. Ini kita sama-sama belajar. Tadi saya juga nggak mau komentar. Orang saya juga bukan orang yang sebenarnya berhak mengomentari soal gula darah. Cuman ya berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya, karena di kanan kiri saya juga banyak yang menderita gula darah, dan ini sebagian saya rangkum. Ini berdasarkan tetangga yang menderita, terus juga saya baca-baca di internet, lihat-lihat video orang. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah beberapa makanan yang boleh dimakan dan boleh dimakan, harus dikurangi, dan benar-benar tidak boleh dimakan. Kalau pepes ikan boleh dimakan nggak sapi? Boleh ya, boleh dimakan. Tempe tahu kukus boleh dimakan? Boleh, nggih. Tapi kalau kayak tempe bacem bagusnya dihindari. Tahu bacem dihindari ya. Ini tempe sama tahu yang dikasih bumbu seadanya terus dikukus dimakan, atau digodok tapi tanpa kecap, tanpa gula, oke dimakan ya. Pisang kukus boleh nggak sapi? Nggak boleh, bukan nggak boleh, harga mati ini dibatasi ya. Kemudian bolu kukus nggak boleh karena itu banyak gulanya. Terus itu bolu cake boleh nggak? Agar-agar boleh nggak? Enggak, karena itu agar-agar bolu cake itu banyak gulanya, nggak boleh ya. Nggak apa-apa Lik, dibatasi makanan itu nggak boleh, tapi kan masih banyak jenis makanan yang lain. Kemudian siomay kukus boleh nggak? Dibatasi ya. Makan 1-2 untuk obat kangen boleh lah. Labu siam kukus boleh sapi? Boleh. Terus bakpo manis nggak boleh, nggak boleh ya. Telur kukus boleh. Kemudian ada kentang kukus dibatasi. Kentang kukus, terus kemudian singkong kukus dibatasi. Ayam kukus tanpa kulit boleh nggak sapi? Boleh. Berarti yang pakai kulitnya jangan ya, bagusnya jangan. Daging merah
boleh, tapi dibatasi. Daging sapi, daging wedhus itu dibatasi ya. Jus kemasan itu yang jus kotak-kotak beli di supermarket boleh nggak? Nggak boleh sama sekali ya, nggak boleh. Terus nasi goreng dihindari Lik ya, karena kan orang penderita gula darah memang asupan karbohidratnya dikurangi. Jadi kalau untuk kayak nasi goreng itu wis ora samangan lah, kan zaman dulu udah sering makan ya. Jadi untuk sekarang wis lah mangan bisa tuh Lik. Kemudian ubi jalar kayak muntul, bin ubi jalar itu boleh apa namanya, kledek ya, bahasa Batam itu kledek, itu dibatasi. Ngicip-ngicip sedikit boleh, tapi jangan kebanyakan ya. Kemudian buah-buahan apa yang harus, yang bukannya harus, buah-buahan jenis apa yang bisa dimakan dan nggak boleh dimakan, terus apa yang harus dibatasi, yang boleh makan tapi cuman sedikit ya. Buah pir boleh, alpukat boleh, nangka nggak boleh, liliknya nggak boleh makan nangka lagi ya. Itu nangka itu gulanya tajam banget, dan siapa tuh liliknya juga menderita mah. Kalau menderita mah kayak saya udah nggak boleh makan nangka matang ya. Buah kiwi boleh, tapi kayak saya pribadi kayaknya mangan kiwi belum tentu 5 tahun sekali. Durian alah, nggak boleh sama sekali, liliknya nggak boleh makan durian. Jambu biji boleh, salak dibatasi, sawo nggak boleh ya. Di sini sudah mulai panas. Terus selanjutnya, bentar sambil buka contekan, duku boleh nggak sapi? Kan sebentar lagi kayaknya musim duku. Nggak boleh Lik, duku sama sekali nggak boleh. Kayak durian, nangka ya, itu satu aliran, nggak boleh. Pisang matang boleh nggak sapi? Dibatasi, boleh 1-2 biji saja. Kalau bisa pun dihindari saja lah pisang matang itu ya. Kemudian markisa boleh nggak sapi? Dikurangi nggih. Dah, itu buah-buahan. Oh ya, semangka itu juga nggak boleh, karena glikemiknya semangka itu sampai, sepengetahuan saya sampai 80, itu penyerapan ke badannya cepat banget gulanya. Tadi saran saya sama sekali jangan makan semangka maning. Zaman dulu sudah pernah makan semangka ya. Tapi kamu punya nggak obat herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah? Ada ya. Sekarang saya mau merebus air dulu. Sebenarnya herbal yang bisa digunakan untuk membantu mengendalikan gula darah itu banyak Lik. Kayak daun salam, daun sirsa, kelor ya, itu bisa digunakan untuk membantu menurunkan gula darah. Tapi bagi saya, menurut informasi yang saya dapat itu harus ada tambahannya lagi. Apa tambahannya sapi? Sebentar saya ambilkan. Nih, salah. Ini tambahannya ya. Kita menggunakan kayu manis. Semisal, ya kayu manis. Misalnya liliknya tidak punya daun-daunan, cukup gunakan kayu manis saja ya. Oh ya, selain itu juga bisa menggunakan bawang putih, dibikin kayak teh di video saya yang sebelumnya. Kemudian ketumbar juga bisa. Untuk resep kali ini saya akan membuat teh dari ketumbar dan kayu manis. Ini kayu manis yang saya punyai bentuknya bubuk. Kalau ada silahkan gunakan yang masih bentuknya kulit kayu begitu ya Lik ya. Apakah fungsinya berbeda sapi? Sama, cuman kalau sudah bubuk itu nanti dia jadi keruh airnya, mungkin perlu disaring. Kalau yang masih bentukan kayu kering kayak gitu kan airnya tidak perlu disaring-saring ya kan. Dan ini dia Lik takaran yang saya gunakan untuk membuat ramuan pengendali gula darah ya. Ini tidak akan menyembuhkan tapi hanya bisa mengendalikan, karena gula darah itu sampai sekarang katanya belum bisa diobati. Ini sebanyak 1 sendok teh. Apa ini? Ketumbar. Saya menggunakan ketumbar bubuk. Kalau ada silakan gunakan ketumbar yang butiran. Kemudian sebanyak setengah sendok teh tepung. Apa ini? Saya menggunakan kayu manis bubuk ya. Dah, ini. Dan air di panci juga sudah berkutuk-kutuk mendidih. Langsung saja dituang. Tinggal di utek. Ini kalau kita menggunakan kayu manis tuh aromanya enak bagi yang suka ya. Kalau yang nggak suka ya rasanya kayak jelek. Dan ini kita
biarkan dulu sampai hangat atau sampai dingin juga nggak masalah. Itu nanti kalau sudah menep, sudah mengendap, airnya boleh diminum. Kalau misalnya mau disaring juga boleh. Rutin minum ini 2 kali sehari selama 2 minggu berturut-turut ya. Semoga dengan cara itu gula darah Lilike sudah akan bisa terkontrol. Kemudian kedepannya ya tetap rutin minum beginian ya. Paling enggak 1 hari sekali atau 1 minggu 4 kali minum ramuan beginian. Dan yang jelas Lilike juga harus rutin ngecek gula darah paling enggak sebulan 2 kali minimal. Oke? Di video kali ini benar-benar komplit Lik. Ada cara pengecekan, pencegahan, dan sekarang kita akan melakukan olahraga yang bisa dilakukan penderita gula darah supaya membantu menekan gula darah ya. Selain jalan kaki selama 15-20 menit, ini olahraga yang disarankan untuk dilakukan setiap hari bagi penderita gula darah. Ini bisa dilakukan di rumah saja. Oke? Apa itu sapi olahraganya? Gampang ya. Sini, biasa mau olahraga nggak? Nah, berdiri di sini. Teng tong teng tong tong teng. Teng tong teng tong teng tong teng tong. Ini jalan di tempat, bisa dilakukan paling tidak 10 menitan. Begini saja ya. Nyantai-nyantai saja melakukannya. Tong tong teng tong teng tong teng tong teng. Kalau udah 10 menit, kemudian lakukan gerakan menekuk ini, nah begini sampai rata ya. Ini kalau buat simbah-simbah ya lakukan paling tidak 2-3 menitan. Kalau yang masih muda boleh lebih ya. 1 second 1 second gotu katok cawet. Iya begini ya, lakukan saja begini rutin tiap pagi atau tiap sore ya Lik ya. Kalau saya udah kerenggosan, lakukan begini. Terus ada 3 gerakan yang disarankan. Yang satu lagi adalah mengangkat tumit begini. Gambarnya kelihatan nggak? Nah, angkat tumit begini. Ini juga mudah dilakukan oleh simbah-simbah, oleh para Lilike ya. Dengan cara begini nanti gula darah akan bisa lebih terkontrol dengan jalan olahraga. Tapi ya tetap Lilike harus mengendalikan pola makan ya. Kalau rajin olahraga tapi pola makan nggak dijaga juga sami mawon. Nggih pun anak Elik-Tira dan bokong Elik-Tira. Pamit dulu ya. Tetap jaga kesehatan para Lilike, baik yang punya gula darah tinggi, tensi darah tinggi, tetap semuanya, kolesterol tinggi itu tetap harus dijaga semuanya ya, harus dinormalkan. Ini pun pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam ublek-ublek. Nah, cus kayak singkang Elik-Tira, cus.